Salam, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan dan selamat mengikuti ibadah pagi hari ini secara online. Doa dan harapan kami kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua selama mengikuti ibadah pagi hari ini. Untuk itu mari kita mengambil waktu sejenak untuk masuk di dalam saat teduh. Kita mulai. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ada sampai pada saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian besar anugerah. Jemaat, mari kita habiskan ibadah pada pagi hari ini. Ibadah pagi hari ini kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Demikian nats pembimbing pagi hari ini. Mari kembali kita naikkan pujian Ku Tak Pandang dari Gereja Mana. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur.
Kita akan baca Mazmur secara bersama-sama dari Mazmur 150 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Untuk meresponi pembacaan Mazmur pagi hari ini, kembali kita naikkan pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Kita sadar kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui itu semua di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian bukan dengan barang fana. Bapa di surga, kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengakui setiap kesalahan kami, setiap kelemahan kami. Kami sadar kami adalah orang-orang yang berdosa. Untuk itu kami mohon Tuhan ampuni kami. Layakan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunar Sahari MTH. Mari siapkan hati kita, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian. Kepada Bapak Pendeta Gunar Sahari, saya persilakan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah bersama melalui ibadah virtual pada hari ini. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari sekarang kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Dan pada hari ini kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama beribadah sekalipun melalui media virtual. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati rangkaian ibadah pada hari ini. Dan secara khusus kiranya Engkau memberkati firman Tuhan yang akan kami baca dan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan urapi kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan saya ambil dari kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan, Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini, jangan takut tetapi percayalah. Jangan takut tetapi percayalah. Saudara-saudara, siapakah di antara kita yang tidak pernah takut? Saya percaya kita semua mengalami pengalaman-pengalaman yang takut. Bahkan tidak jarang di antara kita yang mengalami pengalaman yang menakutkan. Akhir-akhir ini, saudara Tuhan, seluruh dunia dilanda ketakutan. Kenapa? Karena mereka diperadabkan kepada virus corona. Kita semua juga takut menghadapi itu. Karena takut terpapar virus itu, takut nanti sakit, takut nanti punya gejala sesak napas, dan lain sebagainya. Atau singkat cerita, saudara Tuhan, saya percaya kalau pertanyaan apakah Anda takut, saya percaya akhir-akhir ini pasti banyak sekali orang-orang yang akan berkata, "Betul Pak, kami takut. Betul Pak, kami takut." Ketakutan, saudara Tuhan, yang kita hadapi tidak hanya sekedar takut karena pandemik, saudara Tuhan. Ada banyak ketakutan yang sedang kita hadapi. Saudara, kata takut atau gentar atau ngeri itu terjadi karena seseorang menghadapi sesuatu yang akan mendatangkan bahaya. Sesuatu yang akan mendatangkan ancaman bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi rumah tangganya, dan lain sebagainya. Maka ada definisi yang mengatakan takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu, seperti rasa sakit, seperti ancaman-ancaman bahaya, dan juga masalah-masalah yang sedang dihadapi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut?" Saudara yang Tuhan, sekali lagi Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau begitu takut?" Ini ditujukan kepada murid-murid yang sedang dilanda badai. Di sini dikatakan taupan begitu dahsyat. Mestinya saudara Tuhan, pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan yang tidak tepat. Kenapa? Karena pastilah semua orang akan mengalami ketakutan. Semua orang pasti mengalami kegelisahan, kekhawatiran menghadapi bahaya, menghadapi gelombang. Saudara-saudara yang kasihan Tuhan, coba kita pikirkan sejenak. Apakah sebetulnya yang sedang dihadapi oleh murid-murid? Saudara, saya percaya mata murid-murid melihat gelombang yang begitu tinggi. Mereka juga melihat badai di sekeliling mereka. Dan kondisinya, situasinya menjadi gelap gulita. Saya percaya, saudara Tuhan, mereka tidak percaya apa yang sedang mereka lihat. Karena itu sesuatu yang sangat menakutkan. Ditambah lagi, saudara Tuhan, mereka juga mendengar, atau telinga mereka mendengar deru ombak, dan juga gelombang, dan juga badai yang kencang sekali. Suara yang begitu gemuruh itu, saya percaya menambah ketakutan mereka. Mereka sudah melihat bagaimana gelombang itu begitu tingginya. Mereka melihat bagaimana kapalnya dihantam oleh ombak, dan sebagian air masuk ke dalam perahu. Kemudian mereka juga mendengar dengan telinganya sendiri bahwa suara bergemuruh secara luar biasa. Ditambah lagi, saudara Tuhan, seluruh tubuh mereka juga bisa merasakan bagaimana angin yang begitu kencang menerjang mereka. Dan mereka mulai merasa menggigil kedinginan. Ditambah lagi air juga menimpa mereka sekalian. Kemudian, saudara Tuhan, saya percaya kaki mereka juga mulai basah karena air sudah masuk ke dalam perahu. Maka saya percaya, saudara Tuhan, mereka mengalami ketakutan. Hati mereka takut, hati mereka kejut. Itulah sebabnya Tuhan menggunakan istilah, "Mengapa kamu begitu takut?" Saudara, itu pertanyaan dari Tuhan Yesus Kristus ditujukan kepada murid-murid yang sedang dilanda badai.
ditujukan kepada murid-murid yang sedang diterjang ombak yang begitu keras. Dan hari ini saya percaya Yesus juga bertanya kepada Anda, mengapa kamu begitu takut? Saya tidak tahu saudara Tuhan apa yang menyebabkan rasa takut Anda. Tapi saya percaya Allah tahu apa yang menjadi penyebab kenapa Anda takut. Sekali lagi, hari ini Yesus bertanya kepada saya dan kepada saudara sekalian, mengapa kamu begitu takut? Takut masalah ekonomi, takut masalah pekerjaan, takut masalah pendidikan, takut masalah sakit penyakit, takut masalah pandemi. Saya tidak tahu. Tetapi kemungkinan besar pertanyaan ini juga tepat sekali ditanyakan Yesus kepada kita. Mengapa kamu begitu takut? Mari sekarang kita belajar dari peristiwa yang baru kita baca tadi. Yang pertama, saudara Tuhan, apa yang bisa kita pelajari? Yaitu bahwa Allah sendiri yang memerintahkan agar kita jangan takut. Sekali lagi, Yesus sendiri sebetulnya yang memberikan perintah kepada umatnya supaya jangan takut. Perintah yang agung ini langsung dari Allah, bukan dari manusia. Perintah jangan takut bukan dari saya, tetapi langsung dari Allah. Ada satu catatan saudara kasih Tuhan, bahwa ada 365 kali kata takut itu katanya ditulis di dalam Alkitab. Tetapi sebetulnya kalau kita searching, kalau kita cari datanya, ternyata hanya 124 kali saja. Lalu yang 241 kali dari mana? Mereka mengatakan saudara Tuhan bahwa itu terdapat dari frasa-frasa yang berkaitan dengan jangan takut, atau terjemahan-terjemahan yang artinya sama. Misalnya jangan khawatir, jangan gelisah, jangan berkecil hati, jangan bimbang, jangan tawar hati, jangan ragu-ragu. Semuanya itu adalah frasa-frasa yang menunjukkan sama artinya, yaitu jangan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali perintah itu tergantung siapa yang mengatakannya. Karena saudara Tuhan, siapa yang berbicara itu menentukan bobotnya, menentukan nilai daripada perintah itu. Saya percaya saudara Tuhan, kalau saya memerintahkan, paling saudara bobotnya mungkin tidak seberapa dibandingkan kalau presiden memberikan perintah. Misalnya saya mengatakan saudara Tuhan, mari menggunakan masker, ya. Tidak seberapa bobot daripada perintah saya itu. Tetapi kalau itu disampaikan oleh presiden, bobotnya itu besar sekali. Tapi kali ini saudara Tuhan, perintah jangan takut itu diperintahkan langsung dari Allah. Maka saya percaya saudara Tuhan, ini berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia ini. Firman Tuhan mengatakan saudara Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneduhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Saudara Tuhan, ini adalah perintah langsung dari Allah yang mengatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sering sampai yang menarik bahwa Allah memberikan perintah jangan takut sekaligus memberikan solusinya, ya, sekaligus memberikan janjinya bahwa Allah akan meneguhkan, Allah akan memegang dengan tangan kanannya sehingga pada akhirnya kita mengalami kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi dan situasi yang kita hadapi seringkali membuat kita takut. Padahal saudara Tuhan, belum tentu itu terjadi.
Tetapi saudara Tuhan, firman Tuhan jangan takut, ya. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Sekarang saudara Tuhan, siapa yang lebih kita percayai? Kita percaya akan kata hati kita, kita percaya akan kata manusia sekitar kita, atau kita lebih percaya kepada janji Allah sendiri, bahwa dialah yang berkata kepada saya dan saudara sekalian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahku. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu mengaminkan janji firman Tuhan ini. Jangan takut. Jangan takut. Saudara, perintah jangan takut tersebar di seluruh Alkitab. Mulai daripada kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saudara Tuhan, itu tersebar di seluruh Alkitab. Dan perintah ini, saudara Tuhan, tidak hanya berlaku, saudara, untuk mereka yang hidup di dalam perjanjian lama, tetapi juga mereka yang hidup dalam perjanjian baru. Dan saya percaya itu juga berlaku untuk saya dan saudara sekalian di zaman sekarang ini. Maka saudara Tuhan, perintah jangan takut artinya berlaku sepanjang masa, di segala tempat, dan untuk semua umat. Kenapa saudara Tuhan ada 365 kali? Maka saudara setiap hari ada 1 kali diingatkan jangan takut loh. Ya, jangan takut. Bukan 1 hari saja, tetapi juga sepanjang minggu. Bukannya sepanjang minggu saja, tapi juga sepanjang bulan. Bukannya sepanjang bulan, tapi sepanjang tahun. Tuhan memberikan perintah kepada kita. Jangan takut. Saudara kasih Tuhan, perintah atau pernyataan jangan takut disampaikan Tuhan kepada Musa. Jangan takut Musa. Disampaikan juga kepada Yosua, jangan takut Yosua. Dan tadi yang kita baca disampaikan juga kepada Yesaya, jangan takut. Kepada Yusuf juga jangan takut. Kepada Maria juga jangan takut. Kepada bangsa Israel jangan takut. Maka saya percaya saudara Tuhan, perintah jangan takut itu juga untuk saya dan saudara sekalian. Di dalam abad-abad pertengahan saudara Tuhan, ada seorang yang sangat terkenal yang bernama John Chrysostom. Dia adalah salah seorang martir yang sangat terkenal. Suatu saat saudara Tuhan, waktu dia menyampaikan Injil, dia ditangkap, kemudian dipenjara. Dia ditangkap karena memberitakan Injil, kemudian dipenjara. Apa yang dilakukan pada saat di penjara? Ternyata saudara, dia memberitakan Injil kepada para narapidana yang ada di penjara. Dan singkat cerita, begitu banyak orang yang bertobat. Kemudian tentara melihat, wah ini kita tangkap, kita masukin penjara, malah semua orang di penjara bertobat. Kemudian dikeluarkan lagi dan diancam. Awas ya, jangan kamu beritakan Injil lagi. Ya. Apa yang terjadi saudara Tuhan? Dia tetap saja memberitakan Injil. Ya. Kemudian ditangkap lagi, dimasukkan penjara. Lalu saudara mereka diskusi, apa yang kita lakukan untuk John Chrysostom ini supaya dia berhenti memberitakan Injil. Kemudian ada salah seorang yang mengatakan demikian, kita pukulin saja, ya, kita pukulin saja supaya kita siksa saja supaya dia berhenti dan kapok tidak memberitakan Injil. Tetapi kemudian ada orang yang mengatakan jangan dipukulin, jangan disiksa. Karena saya sering kali mendengar bahwa dia ingin mati martir. Maka kalau kita pukulin, kemudian dia mati, maka tercapai cita-citanya. Kemudian komandan berkata, lalu kita apain? Kita sudah tangkap, kita masukin penjara, dan di penjara dia memberitakan Injil, banyak orang bertobat. Sekarang kita mau siksa, mau pukulin, kemudian nanti dia mati, berarti tercapai cita-citanya. Kemudian ada orang yang mengusulkan, oke, kalau kita taruh saja dia di penjara bawah tanah, supaya dia mati sendirian di sana. Tetapi ada orang yang mengatakan, Tuanku, jangan juga ditaruh dia di bawah tanah. Loh, kenapa tidak boleh? Ya, karena saya sering kali mendengar, dia sebenarnya ingin melakukan saat teduh bersama dengan Tuhan. Dia ingin bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Selama ini dia ditangkap, selama ini dia di penjara dan sebagainya. Dia ingin bersama dengan Tuhan. Maka kalau kita taruh dia di penjara bawah tanah, pasti juga tercapai apa yang menjadi cita-citanya.
Kemudian saudara yang Tuhan, ada seorang yang usul mengatakan demikian, Pak, saya mendengar sendiri bahwa John Chrysostom itu tidak takut berbuat apapun juga. Dia tidak takut kepada siapapun juga. Dia tidak takut kepada apapun juga. Dia tidak takut dipenjara. Dia tidak takut dipukul. Dia hanya satu yang dia takutin, yaitu jikalau berbuat dosa. Saudara kasih Tuhan, luar biasa. John Chrysostom tidak takut melakukan apa saja, dan juga kepada siapa saja dia tidak takut. Kepada apapun juga dia tidak takut. Hanya satu yang dia takuti, yaitu jikalau dia berbuat dosa. Mestinya seorang Tuhan, kalau Anda mau takut, takutlah kalau Anda mau berbuat dosa. Itulah sebabnya seorang Tuhan, kita jangan sampai kebalikannya. Kita takut melakukan ini, kita takut melakukan itu, kita takut kepada orang ini, kita takut kepada orang itu, tetapi kita tidak takut berbuat dosa. Kita takut memberikan persembahan, kita takut memberikan pertolongan, tetapi kita tidak takut kalau kita berbuat dosa. Aneh, saudara Tuhan. Seharap terjadi pertobatan di antara kita sekalian. Janganlah takut melakukan perbuatan baik. Janganlah takut melakukan apapun juga. Kecuali takutlah jikalau kita berbuat dosa. Karena firman Tuhan tadi mengatakan, saudara Tuhan, jangan takut. Ya. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, Allah berkuasa mengatasi rasa takut, saudara Tuhan. Atau Allah berkuasa mengatasi ketakutan kita. Saudara, Allah yang memberi perintah jangan takut adalah Allah yang maha besar, adalah Allah yang maha kuasa, adalah Allah yang maha kuat. Dia adalah El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa, Allah maha besar, Allah maha kuasa. Saudara Tuhan, Allah tidak berjanji, saudara Tuhan, tidak akan ada badai. Tetapi jangan lupa, Dia berjanji akan menyertai kita. Dia berjanji akan menenangkan badai itu. Maka Dia menghardik angin dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Saudara, karena Dia berkuasa mengatasi semua badai, semua permasalahan, bahkan rasa yang sangat takut sekalipun bisa ditenangkan, bisa diatasi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Yesus tidak menenangkan badai yang Anda hadapi, percayalah Dia akan menenangkan hati Anda supaya Anda bisa menghadapi badai dengan tenang. Saya ulang lagi, Bapak Ibu sekalian Tuhan, jika saat ini Yesus tidak menenangkan badai yang sedang Anda hadapi, Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan takut. Dia akan menenangkan hati Anda supaya Anda bisa menghadapi badai yang sedang berkecamuk itu dengan hati yang tenang. Demikian juga jika Allah tidak menolong kita, itu berarti Tuhan tahu kekuatan Anda. Tuhan tahu bahwa Anda bisa mengatasi badai itu. Karena Tuhan Maha tahu. Dia bisa melihat kekuatan kita. Dia bisa melihat kemampuan kita. Kapal bisa berjalan karena ada air. Tetapi kapal juga bisa tenggelam karena air. Tetapi Bapak Ibu, sebanyak apapun air di samudra raya, tidak pernah menenggelamkan kapal, atau tidak pernah bisa menenggelamkan kapal sampai air itu masuk ke dalam kapal itu. Jadi dengan kata lain, saudara kasih Tuhan, bahwa seberapapun persoalan yang Anda hadapi, tidak akan bisa menenggelamkan hidup Anda sampai persoalan itu Anda masukkan ke dalam hidup Anda. Dunia
yang kita hidup ini penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan persoalan-persoalan yang menakutkan. Tetapi saudara Tuhan, dunia yang penuh dengan dosa itu tidak akan menenggelamkan hidup Anda. Sampai dosa itu Anda masukkan ke dalam hidup Anda. Sampai dosa itu Anda hidupkan, Anda masukkan ke dalam keluarga kita. Saudara, ada pepatah mengatakan garbage in, garbage out. Kalau kita memasukkan sampah, maka sampah juga yang akan keluar. Jadi kalau Anda memasukkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka itu juga yang keluar. Kalau Anda memasukkan iri hati, maka iri hati juga yang keluar. Kalau Anda memasukkan fitnahan-fitnahan, maka Anda juga menjadi pemfitnah. Kalau Anda memasukkan roh kebohongan, maka Anda juga akan bohong. Kalau Anda memasukkan roh penipu, maka Anda juga akan menjadi penipu. Kalau Anda memasukkan roh bersinah, maka Anda juga akan melakukan hal yang sama. Saudara Tuhan, garbage in, garbage out. Bolehkah saudara Tuhan istilah ini saya pakai untuk mengatakan God in, God out. Jadi kalau kita memasukkan Allah, maka Allah lah yang akan keluar dari hati kita, yang dari hidup kita ini. Maka kedamaian yang ada dalam diri Allah juga akan muncul dari hidup kita ini. Saudara, bisa juga kita katakan gospel in, gospel out. Maka orang-orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, suka memasukkan Tuhan di dalam, memasukkan firman Tuhan, akan juga keluar firman Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita memang sedang dikelilingi oleh banyak masalah. Kita berpikir sama seperti murid-murid, Tuhan, kenapa Engkau tidak peduli kepada kami? Mungkin, saudara Tuhan, kita juga berpikir, Tuhan, kenapa Engkau tidak peduli kepada kami? Kenapa Engkau tidak peduli kepada bangsa kami? Kenapa Engkau tidak peduli kepada keluarga kami? Kenapa Engkau tidak peduli kepada orang tua kami, kepada anak kami, dan lain sebagainya? Saudara Tuhan, jangan lupa, Allah berjanji menyertai kita. Allah berjanji memegang kita dengan tangan kanannya. Percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah Immanuel. Sehingga pada akhirnya saudara Tuhan, Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Dan pada akhirnya seluruh murid-murid selamat. Bahkan seluruh perahu yang bersama-sama dengan mereka juga selamat. Maka jika Yesus ada di dalam hidup kita, percayalah, kita pasti selamat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, mari coba kita lihat latar belakang murid-murid. Bukankah mereka adalah penjala-penjala ikan? Mereka sudah terbiasa hidup di danau. Mereka sudah memiliki banyak pengalaman bagaimana menghadapi badai, bagaimana menghadapi gelombang, bagaimana menghadapi angin yang kencang. Mereka sudah terbiasa. Sejak kecil mereka sudah terbiasa main di danau. Sejak kecil mereka sudah terbiasa menggunakan perahu untuk menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sudah mereka punya pengalaman, mereka punya keterampilan, mereka punya pengetahuan. Tetapi yang jadi pertanyaan, mengapa mereka takut, saudara Tuhan? Ini berarti, saudara Tuhan, pengalaman dan kemampuan manusia tidak selamanya bisa diandalkan untuk menghadapi masalah kita. Sekali lagi, pengetahuan Anda, pengalaman Anda, kekuatan Anda, tidak selalu cukup untuk bisa kita andalkan untuk menyelesaikan masalah kita. Kita tetap perlu Tuhan, ahlinya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha besar. Terus sebabnya saudara Tuhan, dengan tegas Yesus berkata, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu teduh sekali. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Saya heran, kenapa itu bisa terjadi? Bisa, saudara kasih Tuhan, karena Yesus berkuasa atas alam semesta ini.
Yesus berkuasa dan dia mau serta dia punya kemampuan untuk mengubah segala ketakutan dan menenangkan jiwa kita. Badai dan ombak yang bergelora mampu diteduhkan, dia pasti mampu meneduhkan jiwa Anda, meneduhkan keluarga Anda, meneduhkan hidup kita yang saat ini sedang dilanda badai. Badai ekonomi, badai pekerjaan, badai rumah tangga, badai pendidikan, dan badai apapun juga, termasuk badai pelayanan sekalipun. Dia sanggup meneduhkannya. Yang ketiga, saudara Tuhan, bagaimana mengatasi rasa takut? Yaitu yang pertama, datang kepada Tuhan. Saudara, menarik sekali, mereka mendatangi Yesus yang sudah berada di perahu itu. Yesus sementara tertidur, saudara Tuhan. Angin, gelombang, badai begitu kencang dan Yesus tenang saja. Kenapa? Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak pernah dikuasai oleh apapun juga di luar dirinya. Saudara, mereka mendatangi Yesus. Mereka datang kepadanya. Kalau kita dilanda ketakutan, datanglah kepadanya. Dia menyediakan waktunya untuk menerima kedatangan Anda. Yesus pernah berfirman, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu undangan istimewa. Untuk siapa saja yang mengalami rasa takut, bahkan yang ketakutan, bahkan yang sangat takut, datanglah. Datanglah kepada dia. Datanglah kepada dia. Dan itu juga terjadi, saudara Tuhan, kepada banyak orang. Masih ingat Yairus, seorang kepala pemimpin agama, datang kepada Yesus berkata, Tuhan tolong, anakku sakit, anakku mau mati, Tuhan tolong. Dia mendatangi Yesus. Dan pada akhirnya anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Kita juga mendengar ada seorang perwira yang jauh meninggalkan kotanya untuk mencari Yesus, untuk datang kepada Yesus dan berkata, Yesus tolonglah, anakku sakit keras, hambaku sakit keras, Tuhan tolong. Dan Yesus berkata, pulanglah, anakmu sembuh. Dan pada akhirnya pelayannya itu sembuh, atau anaknya itu sembuh. Saudara Tuhan, seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Dia mendengar Yesus sedang berjalan di kota itu, dan dia cepat mendatangi Yesus. Namun karena begitu banyak orang, dia tidak bisa sampai ke sana. Dan dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah jumpai jubahnya saja, pasti aku sembuh. Maka dia terus mendatangi Yesus, merangsek, dan betul dia menjamah jumpai jubahnya Yesus. Dan saat itu juga redalah pendarahannya. Saudara, ada banyak lagi. Perempuan Serofenisia juga datangi Yesus, mengatakan, anakku kerasukan setan Tuhan, tolonglah. Jadi Yesus berkata, pergilah, anakmu sembuh. Saudara Tuhan, ada begitu banyak orang yang datang kepada Yesus dan mendapatkan pertolongan. Kenapa kita tidak datang kepada dia? Apalagi dalam kondisi-kondisi seperti ini, saudara-saudara, ini adalah saat yang tepat untuk datang kepada dia. Tidak banyak kegiatan yang bisa kita lakukan pada masa PPKM ini, saudara Tuhan. Mestinya banyak kita gunakan untuk datang kepada dia, untuk menghampiri dia. Saudara kasih Tuhan, jika Anda ingin mendapatkan berkat langsung dari Allah, hampirilah dia secara pribadi. Sampaikanlah beban kita secara pribadi. Jadi yang pertama, bagaimana mengatasi rasa takut? Datang kepada Allah yang Maha Kuasa. Datang kepada Yesus. Yang kedua, saudara Tuhan, berteriak minta tolong. Menarik, saudara Tuhan, murid-murid berteriak bersama-sama berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka bukannya datang kepada Yesus diam-diam saja, tidak, tetapi menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, menyampaikan apa yang menjadi persoalannya, menyampaikan apa yang menjadi ketakutannya. Mereka berkata, Guru, tidakkah Engkau peduli kalau kita binasa? Saudara-saudara Tuhan,
Banyak sekali contoh-contoh orang yang datang kepada Yesus, kemudian berteriak minta tolong, dan ditolong oleh Tuhan. Bartimius misalnya seorang Tuhan, waktu dia mendengar Yesus sedang lewat di jalan itu, dia berteriak, Tuhan tolong, Tuhan kasihanilah hambamu ini, Tuhan tolonglah kami. Dan pada akhirnya karena teriakannya itu, Bartimius mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ada satu traktat yang sederhana, saudara kasih Tuhan, yang sering saya gunakan untuk menjangkau anak-anak. Ini kisah ini juga diambil, ya, kisah yang sama, yaitu murid-murid, ya, yang sedang menghadapi badai. Namun ini dibuat untuk anak-anak. Di sini ditunjukkan saudara kasih Tuhan, anak-anak sedang berteriak ketakutan, berteriak ketakutan, berteriak ketakutan. Saudara kasih Tuhan, pada saat mereka dilanda badai, mereka takut tenggelam, ya, mereka takut, ya, kalau nanti mati, mereka takut kalau perahunya diterjang ombak dan pecah dan kemudian tenggelam. Mereka berteriak minta tolong, ya. Jadi katakan, Bapak Guru, apakah Bapak tidak peduli kalau kita akan celaka? Ya, mereka katakan demikian, saudara. Dia berteriak kepada Tuhan. Dan lalu apa? Pada saat mereka berteriak kepada Tuhan, Yesus berkata, Yesus menghardik angin dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Dan apa yang terjadi, saudara Tuhan? Pada akhirnya danau tenang sekali, danau teduh sekali, dan mereka bersukacita, mereka berbahagia. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, jikalau engkau ketakutan, berserulah kepada Allah, Dia akan menolongmu. Jikalau Anda ketakutan, berserulah kepada Allah, Dia akan menolong kamu. Saudara kasih Tuhan, dari rasa takut, ya, khawatir, gelisah, kemudian diubah menjadi tenang, menjadi damai. Saudara kasih Tuhan, kiranya pengalaman murid-murid itu juga menjadi pengalaman kita. Kalau Anda datang kepada Tuhan, membawa ketakutan Anda. Kalau kita berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bukan hanya berkata, mengapa kamu takut sekali? Ya. Mengapa kamu begitu takut? Tetapi Yesus juga berkata, mengapa kamu tidak percaya? Artinya saudara-saudara yang ketiga, di samping kita berteriak minta tolong, seharusnya kita juga percaya kepada Dia. Kita juga harus beriman kepada Dia. Percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Percaya bahwa Yesus adalah Allah yang selalu menolong kita. Kita harus punya iman, Bapak Ibu Tuhan. Iman adalah percaya kepada sesuatu yang kita tidak lihat, dan itu pasti terjadi. Saya percaya, saudara Tuhan, murid-murid ya belum pernah melihat ada peristiwa di mana badai langsung dihentikan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara Tuhan, mereka mengalami itu. Tapi kita tidak hanya cukup untuk datang kepada Dia. Tidak hanya berteriak minta tolong kepada Dia. Tidak hanya percaya beriman. Tapi jangan lupa, kita perlu melakukan firman-Nya. Kita perlu mentaati firman-Nya. Bukankah iman tanpa perbuatan itu mati? Maka Bapak Ibu, kalau Anda ingin diberi, tidak ada cara lain, memberilah. Kalau Anda ingin ditolong, tidak ada cara lain, ya menolonglah orang lain, tolonglah orang lain. Karena apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau udah tahu bahwa orang yang banyak menerima karena dia banyak memberi, maka mari kita memberi. Kita lakukan apapun juga yang Tuhan perintahkan kepada kita sekalian. Percayalah, pada akhirnya kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kita perlu melakukan firman Tuhan, dan kita juga perlu menerima Yesus di dalam hidup kita. Sama seperti mereka, saudara kasih Tuhan, mengajak Yesus masuk di dalam perahu mereka. Sehingga pada akhirnya, saudara kasih Tuhan, pada saat mereka punya masalah, pada saat mereka punya persoalan, gampang sekali meminta tolong. Kenapa? Karena Yesus ada di situ. Yesus sudah bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya harap kita semua punya pengalaman
menerima Yesus Kristus secara pribadi. Saya punya ayat pertobatan, saudara kasih Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk di dalamnya dan aku akan bersama-sama dengan dia. Itu pengalaman hidup saya. Saya dulu hidup dalam ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Tidak pernah berani menghadapi dunia ini. Sampai pada akhirnya saya mengundang Yesus masuk di dalam hidup saya. Sampai pada akhirnya saya menerima Yesus Kristus untuk menguasai hidup saya. Dan pada akhirnya saya punya pengalaman-pengalaman yang tidak pernah saya alami sebelum saya menerima Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Amerika bersama dengan Bu Destrina. Kami diajak untuk pergi makan burger, saudara Tuhan. Di Los Angeles ada burger yang sangat terkenal, yaitu namanya In-N-Out Burger. Ya. Ini ada di Los Angeles dan ini yang sangat terkenal. Saya belum pernah makan sebelumnya. Dulu beberapa kali saya ke Los Angeles tidak pernah ada orang yang mengajak untuk makan burger itu. Tapi suatu saat, ya, 2 tahun yang lalu kami ke sana dan diajak makan. Ya, cukup ramai, kemudian kita pakai drive-thru saja. Sedang yang menarik di dalam bungkusan, ya, daripada burger ini selalu diselipkan ada ayat Alkitabnya. Selalu ada ribuan ayat Alkitab yang berbeda. Ya, setiap kertas atau plastik ini berbeda ayat firman Tuhannya. Ya. Dan kemudian saya dapat satu, dan yang membuat saya terheran-heran, saudara Tuhan, ada satu ayat, yaitu Wahyu pasal 3:20, Revelation, ya, pasal 3:20. Saudara Tuhan itu mengingatkan kembali kepada saya, wah, Tuhan mengingatkan kembali ayat pertobatan saya. Dengan kata lain, dalam konteks saya, saudara, betapa pentingnya ayat itu. Betapa pentingnya menerima Yesus Kristus secara pribadi. Maka saya ingin, saudara Tuhan, kita semua punya pengalaman menerima Yesus Kristus secara pribadi. Saudara-saudara yang kasihan Tuhan, itulah sebabnya kita mendirikan Life Kids. Dan salah satu moto kita adalah, ya, biarkanlah anak-anak itu datang kepada Yesus. Biarkanlah anak-anak itu datang kepada Yesus. Atau semangat kita adalah membawa anak-anak satu persatu kepada Kristus. Karena disitulah mereka akan menjadi pemimpin. Disitulah mereka akan menjadi sukses. Disitulah mereka akan menjadi berhasil. Bapak Ibu, kenapa menerima Yesus Kristus itu penting sekali? Karena Bapak Ibu kasih Tuhan, rajin masuk ke gereja tidak akan menjadikan Anda orang Kristen. Apalagi kalau Anda malas ke gereja. Atau dengan pepatah, saudara, mobil memang tempatnya di garasi. Tetapi tidak semua yang di garasi itu adalah mobil. Saudara Tuhan, dengan demikian tidak semua orang yang masuk gereja itu adalah orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang Kristus ada dalam hidupnya. Kristus ada di dalam hatinya. Kristus ada di dalam dirinya itu. Itulah yang dimaksud dengan orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pikirkan diri kita pribadi. Apakah kita mengalami ketakutan? Jikalau kita mengalami ketakutan, datanglah kepadanya. Berserulah kepadanya, minta tolong. Dan jangan lupa, tempatkan Yesus di dalam hidup kita. Terimalah Yesus di dalam hidup kita. Dan kisah itu diakhiri dengan satu kalimat yang mengatakan, ya, maka terheran-heranlah murid-murid itu. Ya. Di sini dikatakan mereka menjadi sangat takut atau sangat heran, sangat tercengang, amazing, dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi saudara-saudara, takut yang dihadapi oleh murid-murid, ya, pada ayat sebelumnya berbeda dengan takut di ayat yang terakhir itu. Saudara Tuhan, ayat yang terakhir itu takutnya itu menyenangkan, mengherankan. Wah, percayalah Bapak Tuhan, setelah ketakutan yang Anda hadapi itu, Anda datang kepada Tuhan, kemudian Anda berteriak kepada Tuhan, kemudian Anda minta tolong kepada Tuhan, dan Anda menempatkan Tuhan dalam hidup Anda, maka Anda akan amazed. Anda akan terheran-heran, dan Anda akan berkata, oh, siapakah dia itu? Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Selamat mengatasi rasa takut kita dengan cara datang kepada Dia, berteriak minta tolong kepada Dia, dan pastikan Dia ada di dalam hidup kita.
Maka jangan takut, percayalah. Jangan takut, percayalah. Selamat, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Hari ini ya Tuhan, kami belajar firman-Mu. Jangan takut, tetapi percayalah. Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami dilanda ketakutan. Ada banyak hal yang membuat kami takut, saudara-saudara. Ya Tuhan, banyak hal yang membuat kami takut, membuat kami khawatir. Namun kami bersyukur hari ini Engkau memberikan perintah kepada kami. Jangan takut, tetapi percayalah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Engkau sanggup menyelesaikan semua masalah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah jemaat Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang dilanda rasa takut, kiranya Engkau bersama dengan mereka dan berkata, jangan takut. Jikalau ada di antara kami yang mengalami badai, dan kiranya Engkau menghardik angin itu dan berkata, diam, tenanglah. Sehingga pada akhirnya badai itu tenang. Danau itu teduh sekali. Terima kasih Tuhan, kami memerlukan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memerlukan Engkau. Inilah Tuhan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Mari jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli bersama semua orang percaya di seluruh muka bumi. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam persembahan pagi hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan, silakan memberikan persembahan melalui nomor rekening yang sudah di-share di layar. Dan mari kita siapkan hati untuk naikkan pujian, betapa kita tidak bersyukur. Bapa, ini persembahan syukur kami. Kami mau menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami menyerahkan jemaat Tuhan yang sudah memberikan hari ini. Bahkan jemaat yang belum memberi hari ini pun semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Hanya pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Gunar Sahari. Jemaat bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran.
Sahari, saya persilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa syafaat, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami juga bersyukur untuk memberikan persembahan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Lebih daripada itu kami bersyukur karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi. Jikalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan kepada kami. Jikalau ada di antara kami yang mengalami kekurangan, Engkau limpahi kami dengan berkat Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang mengalami rasa takut, kiranya Engkau memberikan ketenangan, memberikan kedamaian kepada kami. Jikalau ada di antara kami yang mengalami kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan kepada kami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau adalah Allah yang Maha Besar. Engkau adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan dan juga gereja kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa karena Engkau memberkati gereja kami ini satu persatu ya Tuhan. Jemaat Engkau lawat ya Tuhan mereka satu persatu. Yang sekolah Engkau berkati, yang bekerja Engkau berkati, yang melakukan usaha-usaha juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa kiranya kami semuanya mengalami pertumbuhan secara rohani. Kami semakin hari semakin dewasa. Kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi yang masih melanda di negeri ini. Kami berdoa kiranya Engkau menjaga kami satu persatu. Kiranya Engkau juga menolong pemerintah di dalam mengatasi semua kesulitan-kesulitan yang ada. Tolonglah bangsa dan negara kami supaya mereka bisa membuat program-program yang pada akhirnya bisa menghentikan proses penularan dan penyebaran virus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan doa kami. Kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan untuk berkat-Mu. Kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu. Kami mengucap syukur untuk apapun juga yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bahkan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan doa kami. Semua ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Usai sudah ibadah kita pada hari ini, kita akan segera mengakhiri dan kita akan kembali menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Sekarang persiapkan hati dan pikiran kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih yang sejati dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, serta kekuatan yang datang dari Allah Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal yang Maha Esa itu mencurahkan berkat yang melimpah kepada saudara-saudara sekalian, mulai hari ini, esok, lusa, dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih. Silakan ambil saat teduh pribadi. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Dan jangan takut, tetapi percayalah. Haleluya, amin.